Buddy Holly akan meninggal pada tanggal 3 Februari. Hai guys, ngapain? Itu pintunya jangan lupa ditutup, nanti tikus masuk loh. Kalian apa kabar? Timot di sini baik-baik aja, semoga kalian juga sehat dan keren selalu ya. Buat kalian yang baru aja bergabung di channel ini, selamat datang dan selamat bergabung di Misteri Musik Malam Minggu di Dunia Dalam Bertika. Basically segmen ini adalah segmen dimana gue meluapkan kekepoan gue sekaligus mencari jawaban tentang segala sesuatu yang berhubungan sama musik dan lumayan bikin gue kepikiran. Dan di episode kali ini gue terinspirasi dari lagunya Weezer yang berjudul Buddy Holly. Dan tiba-tiba gue kepo aja gitu sama sosok Buddy Holly, seorang rock and roller yang dianggap kematiannya membawa kutukan. Dan bahkan kematiannya sudah diramalkan. Serem gak tuh? Dan menurut para fansnya, ada teori-teori yang membawa atau mengaitkan Buddy Holly dengan sebuah kesengsaraan, kehancuran, bahkan kematian. Nah, seperti biasa sebelum gue mulai, gue minta support kalian dulu untuk like, subscribe, sama jangan lupa nyalain notifikasinya ya. Kuy lah, gak usah lama-lama lagi, yuk kita langsung aja ngebahas apa sih yang ada di otak gue tentang kutukan Buddy Holly. Buddy Holly terlahir dengan nama Charles Holley, H-O-L-L-E-Y atau H-O-L-L-E-Y. Lahirnya pada tanggal 7 September 1936 di Lubbock, Texas. Lubbock sendiri teman-teman ini merupakan kota yang sangat berdebu, berangin, juga sangat kotor. Di Lubbock ada patung yang berbentuk Buddy Holly di taman gitu. Dan di taman itu juga kalian bisa melihat kuburannya Buddy Holly. Buddy adalah panggilan dia sejak kecil, dan Decca Records yang pertama kali mengontraknya salah mengeja nama belakangnya Buddy Holly. Jadi yang seharusnya H-O-L-L-E-Y atau H-O-L-L-E-Y, tapi ditulisnya cuman Holly, jadi kayak H-O-L-L-Y. Dan nama itu jadi melekat banget sama nama panggungnya Buddy Holly. Holly dan bandnya The Crickets ini mulai aktif ya bun. Mulai aktif merekam lagunya pada tahun 1957. Meskipun jadwal mereka padat sekali, Holly menemukan waktu untuk menikah di kencan pertamanya dengan seorang wanita bernama Maria Elena Santiago, tepatnya pada Juni 1958. Dan dia juga ditawari menjadi salah satu performer atau tampil di tour festival musik yang bertajuk The Winter Dance Party yang akan dimulai pada tanggal 23 Januari 1959. Jadi rencananya tour festival musik ini akan diselenggarakan menelusuri bagian barat tengah Amerika Serikat dan melewati Midwest, di mana di seputar Midwest itu suasananya sangat dingin dan tidak pernah hangat. Jadi ibaratnya kayak mereka tuh sepanjang tahun cuacanya dingin terus. That's why tour festival musik ini diberi tajuk Winter Dance Party. Dan sebelum melakukan tour itu, Buddy Holly bersama dengan istrinya sempat mengalami beberapa mimpi buruk, di mana Maria sempat bercerita bahwa ia memimpikan ada sosok bola besar, bola api, itu turun dari langit ke bumi dan mendarat di tengah lapangan dan membentuk suatu lubang yang sangat besar. Dan mendaratnya bola tersebut tidak hanya mendarat, tetapi juga mengeluarkan suara ledakan sehingga membuat lubang besar pada tanah di lapangan tersebut. Dan akhirnya Maria tidak bisa tidur kembali dan dia membangunkan Holly menceritakan mimpi buruknya. Dan ternyata Holly juga mengatakan bahwa ia juga bermimpi buruk. Ia bermimpi dia sedang berada di dalam pesawat yang sedang jatuh bersama dengan istri dan adik laki-lakinya. Dan pesawat ini mendarat di atas gedung dan saudara laki-lakinya membujuk Holly untuk meninggalkan Maria untuk nantinya akan dijemput kembali. Saat mimpi itu berlangsung, kemudian Holly terbangun dan melihat Maria, kemudian dia merasa bersalah karena di mimpinya ia merasa meninggalkan Maria. Dan ternyata kondisi yang dimimpikan oleh Holly benar-benar mirip sekali terjadi pada saat ia ingin berangkat tur festival musik The Winter Dance Party, di mana ia meminta Maria untuk ikut menemaninya selama tur, tetapi Maria merasa sangat mual dan tidak enak badan sehingga dia tidak mau ikut, dan terpaksa Holly meninggalkannya. Tapi sebelum gue lanjut ke rangkaian tur festival musik The Winter Dance Party ini, gue pengen flashback dulu ke setahun sebelumnya di tahun 1958, tepatnya di bulan Januari.
di mana saat itu Buddy Holly sedang dalam perjalanan menuju tur di Inggris. Dan saat itu, ia mendapatkan pesan dari Joe Meek, seorang insinyur juga sekaligus produser musik, yang mengatakan bahwa ia baru saja menghadiri sebuah pembacaan tarot. Dan di situ dikatakan bahwa Buddy Holly akan meninggal pada tanggal 3 Februari. Saat membaca itu, Buddy Holly membalas pesan tersebut dengan mengatakan, "Terima kasih atas informasinya, tapi tentu saja Anda tidak perlu khawatir karena nanti akan saya kabarkan apabila saya tidak meninggal." Dan benar aja ngelewatin tanggal 3 Februari di tahun 1958, Buddy Holly masih hidup. Dan dia mengabarkan kepada Joe Meek, "Hai Joe, gue masih hidup nih." Tapi ternyata setahun kemudian di tanggal 3 Februari 1959, Buddy Holly benar-benar meninggal. Jadi, The Winter Dance Party ini merupakan rangkaian tur festival musik yang akan diselenggarakan selama 3 minggu, dimulai dari tanggal 23 Januari 1959 hingga akhir Februari. Tak lama setelah mengikuti rangkaian di tur festival musik ini, drummer dari The Crickets atau bandnya Holly, Carl Bunch, dia harus meninggalkan festival ini karena dikabarkan kakinya sangat beku dan mengalami radang dingin. Selain itu, Big Bopper atau JP Richardson dan Ritchie Valens turun panggung karena tidak bisa melanjutkan aksi panggungnya karena mereka terkena pilek akut. Dan selama menuju lokasi festival musik, mereka menggunakan bis. Dan bus wisata yang membawa para artis ini seringkali mogok dan selalu berhenti, sehingga para artis banyak sekali yang merasa kedinginan saat perjalanan. Perjalanan ini cukup menyedihkan bagi mereka, sehingga pada saat tepatnya di Surf Ballroom, Clear Lake, Iowa, Buddy Holly memilih untuk mencarter pesawat atau menyewa sebuah pesawat untuk menuju ke lokasi selanjutnya. Dan Big Bopper dan Valens tidak semestinya mereka ikut dalam pesawatnya Buddy Holly. Tetapi seorang penyanyi bernama Waylon Jennings ini mempersilahkan Big Bopper untuk mengambil kursinya dalam pesawat. Jadi kayak dia ngalah gitu, "Big, nih buat lo aja deh, gak apa-apa gue naik bis," gitu. Sedangkan Valens memenangkan kursi dalam pesawatnya setelah mereka bertaruh melalui koin dengan seorang penyanyi lainnya yang bernama Tommy Allsup. Tommy Allsup merupakan anggota band dari The Crickets atau bandnya si Buddy Holly. Kejadian itu terjadi pada tanggal 3 Februari 1959. Pesawat itu naik, lepas landas, dan tidak lama kemudian ia turun, alias jatuh. Hal itu dikarenakan adanya badai salju dan juga tidak ada kesiapannya dari si pilot yang menerbangkan pesawat itu secara dadakan. Jadi di sini yang gue tangkap adalah pilot itu kayak diminta dadakan untuk berangkat, ya mungkin dia berpikir kayak ya udah sih jaraknya cuma sebentar gitu, dan dia tidak menginformasikan ketidaksiapannya kepada penumpang. Kalau menurut gue salah sih pilotnya. Menurut kalian gimana? Kasih tau gue dong, komen di bawah. Dan yang menyeramkan lagi, ia meninggal seperti apa yang dia mimpikan, yaitu di dalam pesawat terjatuh. Dan sedihnya lagi, pesawat itu jatuh dalam rangkaian tur festival musik The Winter Dance Party, di mana dia meninggalkan Maria di rumah dan tidak ikut dengannya. Wow, cukup mind-blowing ya. Kayak semua yang tadi kita bahas di sebelumnya ini kejadian beneran gitu. Dan disinilah kutukan atau serangkaian kejadian yang menyedihkan terkait dengan kematian Buddy Holly dimulai. Yang pertama dialami oleh seorang penyanyi bernama Eddie Cochran. Eddie Cochran ini seharusnya dijadwalkan untuk bergabung di dalam tur festival musik The Winter Dance Party. Tapi tepat sebelum diselenggarakannya festival ini, ia mengundurkan diri. Setelah mengetahui bahwa teman-temannya Buddy Holly, Big Bopper, dan juga Ritchie Valens meninggal pada saat tur tersebut, Eddie Cochran sangat merasa terpuruk dan merasa depresi, bahkan dia menyalahkan dirinya sendiri. Sampai saat itu ia hidup adalah sebuah kesalahan. Seharusnya ia mati bersama teman-temannya. Buset. Oke. Karena rasa bersalahnya kepada teman-temannya yang sudah meninggal duluan, Eddie Cochran mengatakan kepada keluarganya serta kerabat-kerabat dekatnya bahwa ia memiliki firasat akan mati muda seperti teman-temannya yang meninggal pada rangkaian The Winter Dance Party. Dan benar aja, pada tanggal 17 April 1960, saat Eddie bersama dua rekan lainnya sedang berkendara menuju ke Bandara Heathrow, London,
mengalami kecelakaan hebat dan hanya Eddie yang meninggal dunia. Ia mengalami cedera kepala yang sangat parah, dan bagaimana ini terkait dengan Buddy Holly adalah sebelum Eddie meninggal, dia baru saja merilis single lagunya yang berjudul Three Steps to Heaven. Dan lagu tersebut pernah direncanakan oleh Eddie untuk dibawakan oleh Buddy Holly bersama dengan bandnya, The Crickets. Dan lagu Three Steps to Heaven ini merupakan lagu yang paling hits dari Eddie Cochran dan menempati posisi 1 di tangga lagu New Zealand. Dan selanjutnya ada penyanyi yang bernama Ronnie Smith. Ronnie merupakan seorang musisi yang menggantikan Buddy Holly di sisa tour The Winter Dance Party. Setelah melakukan rangkaian festival tersebut, entah kenapa Ronnie berpikiran untuk gantung diri di kamar mandi rumah sakit khusus rehabilitasi narkoba di Texas. Kematian Ronnie ini akhirnya membuat band The Crickets untuk mencari vokalis baru dan akhirnya menemukan seorang vokalis bernama David Box. David Box pada saat itu berusia 17 tahun pada saat The Crickets merekrutnya. Namun sayangnya setelah ia sukses merekam lagu Peggy Sue Got Married, dia memutuskan untuk bersolo karir dan tidak lagi bersama band The Crickets atau tidak lagi menggantikan Buddy Holly dalam band tersebut. Baru saja ia meninggalkan band The Crickets, tepat pada usianya yang ke-22 tahun, ia mengalami kecelakaan pesawat di Cessna, dan di usia dia saat meninggal, yaitu 22 tahun, sama seperti Buddy Holly pada saat kecelakaan pesawat di Iowa. Penyanyi lainnya bernama Bobby Fuller. Bobby Fuller seorang penyanyi yang mengidolakan Buddy Holly, dan suatu hari ia mengirimkan demonya kepada orang tua Buddy Holly. Dan untuk mengapresiasi karya dari Bobby Fuller, orang tua Buddy Holly ini memberikan rekaman tersebut ke mantan produser dari anaknya. Setelah dikirimkan ke produser tersebut, Bobby dan bandnya, Bobby Fuller 4, menandatangani dan merekam beberapa lagu. Termasuk diantaranya lagu yang berjudul I Fought the Law yang dibuat oleh salah satu band The Crickets. Setelah membawakan lagu tersebut pada tanggal 18 Juli 1966, Bobby ditemukan meninggal dalam mobilnya yang terparkir di halaman rumahnya sendiri. Dan dikabarkan dari kematiannya, ia meninggal akibat dipukuli dan disiram bensin. Dan tepat sekali sebelum kematiannya, ia baru saja merekam lagu yang diciptakan oleh Buddy Holly yang berjudul Love's Made a Fool of You. Dari judulnya aja udah ngarah ke si Bobby yang mengidolakan si Buddy Holly. Oke, terus kalian masih inget kan sama Joe Meek yang pernah sempat meramalkan bahwa Buddy Holly akan meninggal pada tanggal 3 Februari? Dan 8 tahun kemudian setelah perayaan kematian dari Buddy Holly, pada tanggal 3 Februari 1967, ia menembakkan senjata api ke kepalanya akibat depresi. Ia mengaku kepada teman-temannya bahwa ia seringkali dimimpikan oleh Buddy Holly dan sampai akhirnya dia tidak kuat menahan diri untuk bunuh diri. Selanjutnya ada seorang penyanyi yang pasti kalian udah tahu banget, namanya adalah Kurt Cobain dari Nirvana. Legenda rock 90-an terkenal karena hit monsternya yang berjudul Smells Like Teen Spirit. Tapi ternyata si Kurt Cobain ini merasa capek ya setelah ia merilis album Nevermind. Ia dikatakan sebagai sosok yang sangat serius dan seperti seseorang yang tidak memiliki rasa humor. Di tahun 1993, akhirnya ada kesempatan bagi Kurt Cobain untuk melakukan parodi atau merubah image-nya yang serius menjadi sedikit lucu. Dan kesempatan itu diambil pada saat ia membuat video klip dari salah satu single album Nevermind yang berjudul In Bloom. Gaya parodi yang dipilih oleh Kurt Cobain adalah meniru gaya dari Buddy Holly dari tahun 1950-an. Dan ternyata video tersebut memenangkan video alternatif terbaik di MTV Video Music Awards 1993. Dan setahun kemudian Kurt Cobain dikatakan meninggal dunia akibat bunuh diri. Beneran gak sih? Atau ini cocok logi aja? Menurut kalian gimana? Kasih tau gue dong, komen di bawah. Dan tentu aja kalian masih ingat nggak kalau gue terinspirasi dari pembuatan video kali ini adalah dari Weezer. Lagunya yang berjudul Buddy Holly ini sangat nempel di kepala gue sehingga gue kepo, siapa sih Buddy Holly sebenarnya?
Dan benar aja, Weezer pun mengalami kenaasan dari personil bandnya. Lagu Buddy Holly merupakan single keempat dari albumnya yang berjudul The Blue Album yang dirilis pada tahun 1994. Dan di tahun yang sama, basis mereka yang bernama Mike Wells meninggalkan band karena adanya gangguan saraf dan beberapa kali melakukan percobaan bunuh diri. Beberapa tahun kemudian akhirnya Mike Wells dikabarkan meninggal di sebuah hotel akibat overdosis. Dan teman-teman, ternyata kutukan Buddy Holly ini tidak hanya terjadi pada dunia musik saja, tetapi juga merambah ke dunia Hollywood. Seorang artis Hollywood bernama Gary Busey. Awalnya pada tahun 1978, ia bukanlah seorang yang memiliki kecanduan akibat narkoba, apalagi alkohol. Dia dulunya merupakan seorang penyanyi yang beralih profesi menjadi seorang aktor. Dan kebetulan fisiknya sangat mirip dengan Buddy Holly. Karena kemiripannya itu akhirnya dia terpilih menjadi tokoh utama atau menjadi Buddy Holly dalam sebuah biopik yang mengangkat kehidupan Buddy Holly dengan judul The Buddy Holly Story. Dan dari situlah ia mendapatkan nominasi Academy Award. Dan pada tahun 1988, ia mengalami kecelakaan saat mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm. Kecelakaan motor yang fatal itu menyebabkan akibat fatal pada tulang tengkoraknya. Dan yang terakhir adalah Robert Gitler. Siapa Robert Gitler ini? Tentu saja pasti ada hubungannya dengan Buddy Holly, yaitu dia yang menulis skenario untuk film atau biopik tentang Buddy Holly, The Buddy Holly Story. Tepat sebelum film itu rilis di tahun 1978, ia dikabarkan meninggal bunuh diri. Gila, dari tadi yang gua infoin itu semuanya meninggal, kalau nggak bunuh diri, kecelakaan, dan semuanya ada kaitannya dengan Buddy Holly. Semoga gue abis episode ini baik-baik aja, dan minggu depan gue masih bisa ngasih kalian tentang info musik apa sih yang ada di otak gue. Makanya jangan lupa kalian untuk nyalain notifikasinya supaya nggak ketinggalan minggu depan gue masih bikin video apa enggak. Serem banget ya Allah, semoga nggak kenapa-napa, amin 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 amin. Makasih semuanya buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa dinyalain notifikasinya biar nanti minggu depan tahu gue bakalan bawain apa. Thank you, bye-bye.